Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan keberkahan dan nikmat sehat kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita terus curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarga, para sahabatnya dan para tabi'in dan tabiatnya dan sampailah kepada kita. Sebelum kita memulai perkuliahan hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Dr. Haji Hasbiallah MAG yang telah memberikan kepada kelompok 4 untuk menerangkan materi hari ini yaitu pengembangan kata kerja operasional atau KKO. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Aji Fajrian selaku moderator di diskusi ini. Dan rekan saya Israita Lailiah Agustin dan Muhammad Duyufur Rahman. Baiklah, kita mulai saja ke materi yang pertama. Pada materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya Muhammad Aji Fajrian. Materi pertama berjudul Pengertian Pengembangan Kata Kerja Operasional atau KKO. Kata kerja operasional atau KKO adalah kata-kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku, tindakannya dapat dipuji, dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, kata kerja operasional atau KKO merupakan kata yang menyatakan sebuah aktivitas. Kata kerja operasional atau KKO merupakan bagian teori taksomoni dalam pendidikan. Kata kerja operasional atau KKO digunakan untuk menyatakan dimensi proses pembelajaran dalam indikator pencapaian kompetisi dan tujuan. Lanjut ke materi kedua yang berjudul Macam-macam kata kerja operasional pada kurikulum 2013. Pada materi ini, macam-macam KKO terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, operasional KKO Bloom-Anderson. Kata kerja operasional selalu digunakan pada perencanaan pembelajaran. Kata kerja operasional atau KKOKD, pengetahuan kurikulum 2013 mengacu pada taksomoni Bloom revisi Anderson. Penggunaan kata kerja operasional atau KKO yang tepat dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran akan menjamin akurasi dan linearitas pembelajaran. Kata kerja operasional KKO yang akan kita gunakan untuk mempresentasikan aktivitas proses belajar sesungguhnya bukanlah sekedar kata itu saja. Namun harus pula cocok dengan deskripsi kemampuan yang direpresentasikannya. Jadi, kita jangan hanya sekedar mencari kata itu saja, namun harus sesuai pula dengan deskripsi masing-masing dimensi proses seperti yang dimaksud teori taksomoni terkait. Menurut teori taksomoni Bloom olahan Anderson, pengetahuan diperoleh melalui tingkatan-tingkatan. 1. Mengingat. 2. Memahami. 3. Menerapkan. 4. Menganalisis. 5. Mengevaluasi. Dan yang keenam adalah mengkreasi. Mengingat C1 ialah kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip, dasar, dan informasi yang telah diterima sebelumnya. Memahami C2 ialah kemampuan untuk memahami makna, menjelaskan dan menyatakan kembali gagasan. Menerapkan C3 ialah kemampuan untuk menggunakan materi yang sudah dipelajari dalam situasi baru. Menganalisa C4 ialah kemampuan untuk memisahkan materi menjadi komponen-komponen dan menunjukkan hubungan antara bagian-bagian tersebut. Yang kelima, mengevaluasi atau C5 ialah kemampuan menilai-nilai material terhadap kriteria yang ada. Dan yang keenam, mengkreasi atau C6
Ialah kemampuan mengumpulkan gagasan terpisah untuk membentuk keseluruhan baru atau membangun hubungan baru. Daftar kata kerja operasional atau KKO. Pengetahuan taksonomi Bloom, olahan Anderson, tahun 2001. Mengingat C1, mendefinisikan, mengidentifikasi, mendaftar, menamai, mengingat kembali, mengenali, merekam, mengaitkan, mengulang, menggarisbawahi, reference. Yang kedua adalah memahami atau C2, yakni memilih, mengulas, mendemonstrasikan fungsi, menjelaskan, menentukan, membedakan antara, mendiskusikan, menjelaskan, mengekspresikan, menjelaskan dengan kalimat sendiri, mengidentifikasi, menginterpresentasikan, menemukan lokasi, pick, melaporkan, menyatakan kembali, mereview, mengenali, memilih, menceritakan, menerjemahkan, merespon, melakukan latihan, dan menyimulasikan. Yang ketiga adalah menerapkan, yakni menerapkan itu sendiri, mendemonstrasikan, memerankan, memperkerjakan, menggeneralisasi, mengilustrasikan, menginterpresentasikan, mengoperasikan, mengontrol, melatihkan, menghubungkan, mengacarakan, membelanjakan, menggunakan, memfungsikan, menginisiasikan, memprakarsai, mengajukan, memulai, dan memulakan. Dan yang keempat adalah menganalisa atau C4, yakni menganalisa itu sendiri, menilai, mengkalkulasi, menggolongkan, membandingkan, menyimpulkan, mengurai perbedaan, mengkorelasikan, mengkritisi, menarik kesimpulan, memperdebatkan, dan mendeteksi. Dan yang kelima adalah mengevaluasi, yakni mempertimbangkan, menguji, memutuskan, membandingkan terhadap kriteria, dan mengkritisi. Dan yang terakhir adalah mengkreasi, yakni menyusun, merangkai, mengumpulkan, menyampur, mengonstruksi, membuat, mendesain, dan mengembangkan. Itulah kata kerja operasional menurut Bloom Anderson. Yang kedua adalah kata kerja operasional menurut Krathwohl. Kata kerja operasional, KD sikap sosial spiritual berdasarkan taksonomi Bloom olahan Krathwohl. Kata kerja operasional (KKO) menjadi salah satu pelengkap utama pendidik sejak memberlakukan kurikulum 2013 yang diterapkan untuk mengkaji kompetensi dasar, membuat indikator pencapaian kompetensi maupun tujuan pembelajaran. Pada kurikulum 2013, kita memerlukan kata kerja operasional atau KKO. Pengetahuan, kata kerja operasional KKO, keterampilan konkret, KKO keterampilan abstrak, KKO sikap. Hal ini diperlukan pada saat melakukan analisis SKL, KI, dan KD, dan analisis materi pembelajaran dalam rangka menyusun silabus dan RPP. Kata kerja operasional di atas mengikuti teori taksonomi yang diterapkan dalam kurikulum 2013, yaitu teori taksonomi Bloom olahan Anderson untuk pengetahuan, teori taksonomi Simpson dan Dave untuk keterampilan konkret, dan teori taksonomi Dyers untuk keterampilan abstrak, serta teori taksonomi olahan Krathwohl untuk aspek sikap. Lanjut, yang ketiga adalah kata kerja operasional Simpson. Kata kerja operasional keterampilan konkret taksonomi Simpson (KKO). Keterampilan konkret merujuk pada taksonomi Simpson dan Dave. Penggunaan kata kerja atau KKO yang tepat dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran akan menjamin akurasi dan linearitas pembelajaran. Dan yang keempat adalah kata kerja operasional Dave. Kata kerja operasional KKO KD, keterampilan konkret taksonomi Dave, kata kerja operasional, selalu digunakan pada perencanaan pembelajaran. KKO yang digunakan kurikulum 2013 berasal dari taksonomi Bloom revisi Anderson.
Penggunaan kata kerja KKO yang tepat dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran akan menjamin akurasi dan linearitas pembelajaran. Deskripsi dimensi proses kata kerja operasional KD keterampilan konkret taksomoni DEF ini yang akan kita digunakan untuk mempresentasikan aktivitas proses belajar sesungguhnya bukanlah sekedar kata itu saja, namun harus pula cocok dengan deskripsi kemampuan yang direpresentasikannya. Jadi, kita jangan hanya sekadar mencari kata itu saja, namun harus sesuai pula dengan deskripsi masing-masing dimensi proses seperti yang dimaksud teori taksomoni terkait. Menurut teori taksomoni DEF, keterampilan diperoleh melalui tingkatan-tingkatan. Yang pertama itu adalah imitasi, yang kedua manipulasi, yang ketiga presisi, yang keempat artikulasi, dan yang kelima adalah naturalisasi. Deskripsi kata kerja KD keterampilan konkret taksomoni DEF. Nomor 1 adalah imitasi. Uraian meniru kegiatan yang telah didemonstrasikan atau dijelaskan, meliputi tahap coba-coba hingga mencapai respon yang tepat. Yang kedua, manipulasi, yaitu melakukan suatu pekerjaan dengan sedikit percaya dan kemampuan melalui perintah dan berlatih. Yang ketiga, presisi, melakukan suatu tugas atau aktivitas dengan keahlian dan kualitas yang tinggi untuk kerja yang cepat, halus, dan akurat, serta efisien tanpa bantuan atau instruksi. Yang keempat, artikulasi, yaitu keterampilan berkembang dengan baik, sehingga seseorang dapat mengubah pola gerakan sesuai dengan persyaratan khusus untuk dapat digunakan mengatasi situasi problem yang tidak sesuai SOP. Dan yang terakhir adalah naturalisasi, yakni melakukan untuk kerja level tinggi secara alamiah, tanpa perlu berpikir lama dengan mengkreasi langkah kerja baru. Dan yang terakhir adalah kata kerja operasional keterampilan abstrak taksomoni Dyers. Kata kerja operasional atau KKO ini, keterampilan abstrak digunakan pada perencanaan pembelajaran. Kata kerja operasional ini merujuk pada taksomoni Dyers. Kata kerja operasional yang tepat dalam indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran akan menjamin akurasi dan linearitas pembelajaran. Otomatis juga memberi penjaminan mutu pendidikan. Deskripsi dimensi proses kata kerja operasional keterampilan abstrak taksomoni Dyers KKO pada KI dan KD sering mempresentasikan aktivitas proses belajar yang tidak tampak atau bersifat abstrak. Nah, di sini ada deskripsi keterampilan abstrak pada kurikulum 2013 ditata sebagai berikut. Yang pertama adalah mengamati, yaitu perhatian pada waktu mengamati suatu objek atau membaca satu tulisan atau mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu atau on task yang digunakan untuk mengamati. Kedua, menanya, jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik, yaitu pertanyaan faktual, konseptual, operasional, dan hipotetik. Yang ketiga adalah mengumpulkan informasi atau mencoba mengolah, yaitu jumlah dan kualitas sumber yang dikaji atau digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Yang keempat adalah menalar atau mengasosiasi atau mengolah informasi, yakni mengembangkan interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta atau konsep. Interpretasi, argumentasi, dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta atau konsep atau teori, mensintesis dan argumentasi, serta kesimpulan keterkaitan antar berbagai jenis fakta-fakta. Mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan. Mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan dari konsep atau teori yang berbeda
dari berbagai jenis sumber. Selanjutnya, mengomunikasikan atau menyaji, yaitu menyajikan hasil kajian dari mengamati sampai menalar dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multimedia, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mencipta atau creating, yaitu menghasilkan ide-ide, rancangan, dan keputusan-keputusan baru. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kata kerja operasional atau yang disingkat KKO pada kurikulum ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kata kerja operasional untuk kurikulum 2013 adalah kata kerja yang dapat diukur ketercapaiannya, dapat diamati perubahan tingkah laku, dapat diuji, dan digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom mencakup 3 ranah. Yang pertama, yaitu ranah kognitif, yang mana ranah kognitif ini mencakup kegiatan dari otak. Sedangkan yang kedua, ranah afektif, yaitu kegiatan yang mencakup sikap dan nilai. Yang ketiga, psikomotorik, yang mana hal ini mencakup dari keterampilan. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama dari kata kerja operasional ranah kognitif, yaitu C1 sampai dengan C6. Kenapa disebutnya C? Karena dalam bahasa Inggris, kognitif bahasa Inggrisnya adalah kognitif, memakai huruf C depannya. Yang pertama, pengetahuan atau C1 adalah kemampuan untuk mengingat. Yang kedua, pemahaman atau C2 adalah kemampuan untuk mengerti. Yang ketiga, penerapan atau C3 adalah kesanggupan untuk menggunakan maupun menerapkan. Yang keempat, analisis atau C4 adalah kemampuan merinci dan menguraikan menjadi bagian-bagian. Yang kelima, sintesis atau C5 adalah kemampuan untuk memadukan unsur-unsur menjadi pola yang terstruktur dan pola baru. Yang keenam, penilaian atau C6 adalah kemampuan untuk membuat pertimbangan terhadap suatu kondisi, nilai, atau ide. Lalu bagian yang kedua dari kata kerja operasional, ranah afektif, yaitu A1 sampai dengan A5. Begitupun dengan afektif, dalam bahasa Inggrisnya adalah efektif, depannya memakai huruf A. Yang pertama, menerima atau A1 adalah kemampuan memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat. Maksud dari stimulasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk merangsang kemampuan dasar sang anak atau peserta didik agar ia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua, merespon atau A2 adalah keterlibatan secara aktif. Yang ketiga, menilai atau A3 adalah cara mengaitkan diri pada suatu kejadian. Yang keempat, mengelola atau A4 adalah kegiatan menyatukan sikap-sikap atau nilai-nilai. Yang kelima, menghayati atau A5 adalah karakterisasi ke dalam pribadi. Bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir dari kata kerja operasional ranah psikomotor, yaitu P1 sampai dengan P4. Begitu halnya dengan psikomotor, dalam bahasa Inggris adalah psikomotor. Maka dari itu disingkat P. Yang pertama, peniruan. Peniruan adalah suatu kegiatan memberi respon serupa dengan yang diamati. Yang kedua, manipulasi. Manipulasi adalah kemampuan mengikuti pengarahan, penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui latihan. Yang ketiga, ketetapan. Ketetapan adalah kemampuan yang memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan. Respon-respon lebih terkoreksi, dan kesalahan-kesalahan dibatasi seminimal mungkin. Yang keempat, artikulasi.
Artikulasi adalah menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan mencapai yang diharapkan, atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan, kata kerja operasional, atau disebut KKO pada kurikulum 2013. Nah, kata kerja operasional untuk mengembangkan indikator silabus dan RPP berdasarkan taksonomi Bloom. Nah, ternyata dibagi dalam beberapa pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, dalam hal ini juga tujuan pendidikan dibagi menjadi beberapa domain. Dan setiap domain tersebut dibagi kembali ke dalam pembagian yang lebih rinci berdasarkan hierarkinya. Nah, kemudian tujuan pendidikan dibagi ke dalam 3 domain. Yang pertama kognitif domain, kedua afektif domain, dan yang ketiga psikomotor domain. Nah, kita akan mengetahui apa itu kognitif domain. Nah, kognitif domain atau artinya ranah kognitif, yaitu yang berisikan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Nah, kognitif juga kita sudah dijelaskan ya tadi di atas, yaitu penilaian yang didasarkan pada perilaku, yaitu perilaku siswa yang diharapkan muncul setelah melakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Jadi, kognitif domain itu yang berisikan perilaku-perilaku para siswa, kan? Yang menekankan itu kepada intelektual, bagaimana cara berpikir si murid, kan? Dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang kedua, afektif domain. Afektif domain atau disebut ranah afektif, kan? Nah, yang berisikan perilaku-perilaku yang menekankan aspek kepada perasaan dan emosi. Seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Nah, adapun indikator afektif ini merupakan sikap yang diharapkan saat atau setelah siswa melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran. Nah, indikator efektif juga disusun dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO dengan objek sikap ilmiah. Nah, beberapa contoh sikap ilmiah yang ada pada siswa itu kan adalah berlaku jujur, peduli, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir yaitu psikomotor domain atau yang disebut juga ranah psikomotor. Yang berisikan yaitu perilaku-perilaku yang menekankan kepada aspek keterampilan motorik. Keterampilan motorik ya. Seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Nah, kan, indikator psikomotorik merupakan perilaku siswa yang diharapkan kan, tampak setelah siswa mengikuti pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Keberhasilan pengembangan kognitif berdampak positif pada perkembangan psikomotor itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang tadi saya bawakan adalah materi yang terakhir dari presentasi kami. Mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ambil baiknya dan buang buruknya.
Cukup sekian dari kami, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan, kesalahpahaman, dan tidak enak hati apa yang telah kami bicarakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Astaghfirukum istighfafan taman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.